Nama saya Putri Yolanda, NIM 2021-08-10-2078. Yang pertama, Bapak Dr. Misriandi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah metode bagian metodologi pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang saya kerjakan yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Baca pada Siswa Kelas 4 menggunakan metode resitasi berbasis read challenge. Di sini ada latar belakang, yaitu pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang utama pada kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun pasti terdapat proses pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan adalah usaha untuk membudayakan atau memuliakan umat manusia. Untuk mencapai pendidikan yang baik dan benar membutuhkan ilmu yang mempelajari bagaimana pendidikan dilakukan. Sistem pendidikan nasional yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai upaya sadar untuk mencapai proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Minat baca masyarakat Indonesia termasuk siswa-siswi sekolah dasar masih tergolong rendah, karena masih banyaknya siswa-siswi yang sering menghabiskan waktu senggangnya dengan menonton televisi, bermain gadget, dan bermain dengan teman-temannya. Dalam kondisi seperti ini mengakibatkan dampak negatif kepada siswa-siswi yang tidak memiliki minat maupun kemampuan dalam membaca, sehingga siswi tersebut memiliki rasa malas, bosan, bahkan mengantuk saat membaca. Kegiatan membaca sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Siswa yang membaca dengan baik seringkali berhasil dalam semua mata pelajaran dalam kurikulum. Di sisi lain, jika siswa kurang memiliki keterampilan membaca, mereka umumnya lebih buruk di semua mata pelajaran. Akibatnya, siswa yang kurang mahir membaca cenderung akan tertinggal dari teman-teman sebaya yang bisa membaca. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 4 menggunakan metode resitasi berbasis read challenge dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja contoh pendukung dan faktor penghambat upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa menggunakan metode resitasi berbasis read challenge. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan yang pertama mengetahui upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 4 menggunakan metode resitasi berbasis read challenge dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa menggunakan metode resitasi berbasis read challenge. Ada manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambah wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi saya peneliti, mengenai upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa minat baca siswa sangat penting untuk menambah pengetahuan siswa dalam membaca. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan minat baca siswa, yaitu sebagai guru. Hasil penelitian ini memberikan sumber informasi atau sebagai bahan ajar guru agar lebih merealisasikan dan meningkatkan minat baca pada anak didiknya di kelas, seperti menggunakan metode resitasi agar bisa meningkatkan minat baca siswa sehingga siswa menjadi lebih minat dalam membaca. Bagi siswa, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat baca siswa agar proses pembelajaran di SD lebih baik ke depannya, yang ada bagi orang tua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan minat baca siswa ketika berada di lingkungan rumah. Maka diharapkan agar orang tua dapat mengembangkan minat baca anaknya sedini mungkin dan membantu kepribadian anaknya untuk
selanjutnya. Dan ada bagi peneliti. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagaimana upaya penggunaan metode resitasi dapat meningkatkan minat baca siswa dan mampu memahami pentingnya dalam meningkatkan minat baca. Ini masuk ke pembahasan materi kita, yaitu pengertian membaca. Membaca berasal dari kata baca, dasar baca yang berarti memahami. Tulis. Membaca merupakan suatu proses yang sangat penting untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, karena tanpa membaca dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup di zaman sekarang ini, karena kehidupan manusia sangat bergantung pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Untuk memperoleh ilmu tersebut, salah satunya dengan membaca. Membaca merupakan jendela dunia, karena dengan membaca buku merupakan membuka pikiran dan wawasan seseorang, sehingga jendela dunia akan terbuka lebar untuknya. Sehingga seseorang yang suka membaca pasti akan menempati belahan dunia manapun, karena membaca seseorang akan mengetahui segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Menurut Nurul tahun 2021. Menurut Ellen Diana tahun 2020, membaca adalah memahami isi dari apa yang tertulis di dalam buku. Membaca bertujuan untuk membentuk pemahaman pembaca tentang apa yang telah dibaca. Membaca juga memperoleh pengetahuan ilmu baru untuk memperoleh manfaat dari apa yang telah dibaca. Dari tulisan buku tersebut, menurut Puji Susanto dalam Ellen Diana tahun 2020, membaca adalah kegiatan untuk memahami bahasa tulis, dan jika pembaca dapat membaca dengan benar, ia dapat menerima pesan dari teks atau bahan cetak lainnya. Namun terkadang pembaca dapat bingung ketika menerima dalam teks tersebut. Hakikat membaca. Menurut Syafi'i dalam Darmani tahun 2018 menyatakan hakikat membaca yaitu mengembangkan penampilan misalnya dari memahami jumlah kata, kalimat, dan paragraf dalam suatu teks, menjadi memahami secara kritis dan mengevaluasi seluruh dalam teks. Yang kedua, aktivitas visual, misalnya fokus pada kata berupa rangkaian gerakan mata saat mengikuti teks, atau membaca kata berulang kali untuk memahami isinya. Yang ketiga, kegiatan mengamati dan memahami. Yang keempat, proses pemikir yang terjadi melalui proses mempersepsikan dan memahami informasi serta memahami isi suatu teks. Kesimpulannya, manfaat membaca adalah dengan membaca dapat memperluas wawasan kita tentang banyak hal, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Selain itu, membaca juga dapat membantu mengubah masa depan dan meningkatkan kecerdasan akal dan pikiran kita. Karena dengan membaca dapat membuka jendela dunia agar kita dapat memahami lebih dalam dari selanjutnya. Pengertian minat baca. Menurut Rohim et al. Tahun 2020, minat baca adalah kekuatan yang memotivasi anak untuk tertarik, memperhatikan, dan senang pada kegiatan membaca, sehingga mereka memotivasi oleh diri sendiri, bukan paksaan orang lain. Faktor yang mempengaruhi minat baca. Menurut Ellen Diana tahun 2020, rendahnya minat baca dapat berdampak negatif bagi siswa itu sendiri maupun bagi orang lain. Penyebab utamanya rendahnya minat baca siswa dapat berupa lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah yang tidak mendukung kegiatan membaca. Kurangnya dukungan dari lingkungan, terutama dari keluarga, guru, dan teman sebaya, dapat menyebabkan siswa kurang minat dalam membaca, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan pribadi siswa. Peran guru atau upaya meningkatkan minat baca pada siswa sekolah dasar. Pertama, peran guru. Guru adalah seorang pengajar yang ada di sekolah, atau biasa disebut orang tua anak-anak di sekolah. Sebagai seorang guru, ia harus menyampaikan ilmunya kepada murid-muridnya, menasihati mereka, dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik.
Guru memiliki peran penting dalam mendidik, mengajar, membimbing, memimpin, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswanya. Metode resitasi berbasis read challenge. Pengertian metode resitasi. Metode resitasi atau disebut juga dengan metode pemberian tugas adalah suatu metode yang mengharuskan para siswanya menulis rangkuman dari materi yang telah disediakan guru dan diharuskan membaca sebelum pelajaran dimulai dengan diberikan waktu sekitar 5-10 menit. Setelah itu siswa membuat rangkuman tersebut dengan kata-kata mereka sendiri di buku catatan. Metode ini dikatakan juga sebagai pendekatan atau pembelajaran yang berorientasi pada tujuan diselaraskan dengan indikator-indikator yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, metode pembelajaran harus direncanakan dengan baik sehingga guru harus menggunakan metode yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga dianggap pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut AIDIT tahun 2020. Kelebihan dan kekurangan model resitasi. Di bawah ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dalam metode resitasi di antaranya adalah yang pertama, mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara individu maupun kelompok. Yang kedua, mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin pada diri siswa. Yang keempat, mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar. Selain kelebihan menggunakan metode resitasi, ada juga kekurangan metode resitasi. Keterbatasan meliputi yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kedua, siswa mengerjakan tugas kelompok. Banyak siswa yang tidak aktif dalam mengerjakan dan menyelesaikan karena sebagian peserta biasanya hanya beberapa anggota saja yang dapat menyelesaikan dengan benar. Ketiga, jika mudah untuk memberikan tugas sesuai dengan perbedaan setiap individu siswa. Yang keempat, sering memberikan tugas yang monoton, tidak bervariasi dapat menimbulkan rasa bosan terhadap siswa. Maka penggunaan metode resitasi adalah langkah-langkah menggunakan metode pemberian tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase pemberian tugas. Pada tahap ini tugas yang diberikan pada siswa harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Kedua, jika tugas yang jelas dan singkat sehingga siswa dapat memahami materi yang telah diberikan guru. Selanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Terdapat petunjuk yang dapat membantu meringankan tugas siswa, memberikan waktu yang cukup dan siswa menyelesaikan tugas. Pada fase pelaksanaan tugas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu sebelum siswa menyiapkan tugas, guru terlebih dahulu menjelaskan atau memberikan contoh cara meringkas tugas tersebut. Setelah menjelaskan, guru meminta siswa untuk merangkum. Siswa dibimbing dan diawasi oleh guru. Tugas harus diselesaikan secara sendiri oleh siswa. Ketika fase pertanggungjawaban tugas, pada tahap ini yang dapat dilakukan, siswa mempresentasikan secara lisan dan tertulis telah dikerjakan. Setelah menyelesaikan tugas, akan ada sesi tanya jawab. Latihan read challenge. Read challenge berasal dari kata Inggris yaitu read yang artinya membaca, sedangkan challenge artinya tantangan. Jadi metode read challenge itu adalah tantangan membaca 5-10 menit sebelum pembelajaran dimulai, di mana guru meminta siswa melakukan kegiatan membaca, menulis, dan merangkum. Siswa yang berhasil menyelesaikan tantangan tersebut akan mendapatkan apresiasi oleh guru. Metode ini digunakan untuk meningkatkan minat baca siswa sehingga siswa dapat tertarik dengan tantangan ini dan meningkatkan kemampuan membaca mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.